Oke, selamat datang di YouTube channel kami. Saya Rocky Ramadansyah dengan rekan saya Pak Erwan Benarto. Baik, di channel YouTube kami kali ini kami selalu akan membahas berita-berita atau isu-isu yang paling up to date pada saat itu ya. Betul. Nah, dalam kali ini kita akan membahas perayaan Diwali, Pak. Perayaan Diwali ini ditunggu oleh masyarakat Hindu dan di seluruh dunia, terutama kebetulan masyarakat Hindu itu mayoritas kan di India, Pak ya. Nah, betul. jadi kita akan bahas itu, Pak, perayaan Diwali ini. Baik. Udah menjelang akhir tahun nih, November, udah menjelang akhir tahun, nggak kerasa ya Pak Erwan, udah 2023 di akhir tahun. Nah, menurut Pak Erwan gimana nih perayaan Diwali ini, Pak? Oke. Perayaan Diwali atau festival Diwali ini itu melambangkan sama dengan istilahnya festival cahaya, Pak Rocky. Oke. Festival cahaya yang diadakan oleh mungkin kebanyakan di negara India ya, karena memang betul. Sejarahnya pun berasal dari India gitu. Ya, oke. Kenapa disebut perayaan cahaya, Pak? Oke. Ini dari beberapa sumber yang saya peroleh bahwa perayaan ini muncul dalam suatu kota yang bercerita tentang kembalinya Raja Rama dan Sinta ya, setelah dia hampir 14 tahun tidak kembali perang ya dengan Ravana, dan akhirnya dia memenangkan pertempuran itu dan dia membawa kebaikan. Nah, pada saat itu setelah kedatangan itu, kota tersebut menyambut kedatangan Rama dan Sinta dengan membuat cahaya ya, terang benderang. Di sana itu melambangkan suatu kebaikan ya, dan dari sana mungkin sekitar hampir abad ke-7-8 lah ya, itu berlangsung dan sampai sekarang itu terus berlangsung. Dan di Indonesia sebagian ada kota-kota yang memang masih ada kuat di Hindunya, itu merayakan Diwali dengan bermacam cara mereka seperti itu. Berarti udah cukup lama ya perayaan Diwali ini ya. Cukup lama sekali. Saya juga dapat info, Pak, perayaan Diwali ini banyak sekali tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di sana ya. Contohnya yaitu tadi, Pak, pencahayaan di rumah gitu. Mereka menghiasi rumah-rumah itu dengan cahaya, dengan lampion-lampion gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya khusus nih rangoli, Pak. Rangoli ya? Ya, rangoli itu seni lukis tanah ya. Seni lukis dari tanah. Nah, mereka juga membuat itu seni lukis tanah, dan itu juga menjadi ikon dari Diwali ya, rangoli ini. Kemudian juga ada puja dan pemujaan. Nah, mereka melakukan pemujaan di rumah masing-masing ataupun di tempat ibadah mereka masing-masing. Kemudian tentu saja karena ini cahaya, tidak terlepas dari namanya kembang api, Pak. Oke, pasti ya. Setiap malam mereka pasti menyalakan kembang api dengan meriahnya, seperti di kita lah ya, Pak, kalau tahun baru gitu kan menyalakan kembang api. Kemudian, nah, tradisi lain mereka juga melakukan menukar hadiah, Pak. Betul. Ya, karena mereka mungkin berasumsi bahwa ini adalah bulan baik, jadi mereka saling tukar hadiah. Kemudian juga mereka juga menyiapkan makanan-makanan khusus ya, seperti ada beberapa makanan khusus yang mereka khasnya untuk Diwali ya. Nah, kemudian aktivitas sosial juga mereka memberikan persembahan makanan ke sekitarnya gitu loh, Pak. Emang bener sih, memang karena saking lamanya ya, karena festival ini disamakan dengan perayaan Natal. Betul. Buat Kristiani ya. Betul. Sampai negara memberikan perayaan itu 5 hari. Ya, 5 hari. Makanya mungkin sangat meriah sekali ya event tadi ya. Dan ini salah satu yang mungkin sedikit akan berpengaruh juga ya terhadap perkembangan zaman sekarang yang masih eksis ya, eksis seperti itu. Betul. Nah, terkait dengan tadi, Pak, perayaan Diwali yang memberikan hadiah-hadiah gitu ya. Nah, ada juga mereka itu karena hadiah itu bisa berupa emas tuh, Pak. Bagi mereka emas, ya. Emas tuh mereka untuk memberikan hadiah berupa perhiasan, koin emas gitu lah mereka. Nah, artinya penjualan emas di India itu kayaknya sih akan meningkat drastis ya pada bulan perayaan Diwali ini. Nah, menurut Pak gimana nih? India itu merupakan negara kedua terbesar setelah Cina dalam demand emas ya. Mungkin tapi setelah COVID berlangsung mungkin India sedikit turun ya, tapi di tahun 2019 ke bawah itu dia sempat menduduki peringkat kedua. Rata-rata setahun itu hampir 300 ton, Pak, mereka konsumsi. Dan event festival ini menjadi sesuatu trigger ya. Karena apa? Karena
dalam perayaan 5 hari ini, emas ini melambangkan simbol. Simbol, banyak simbol. Satu, melambangkan kekayaan. Ya. Pada festival ini mereka berlomba-lomba untuk membeli emas. Terus mereka juga memberikan hadiah ke sesama mereka, ya, dengan bentuk sosial, ya. Terus yang paling sering orang bicarakan adalah pada saat ini itu hari yang bagus untuk pernikahan. Nah, di India kita tahu, betul, lebih baik, ya. Nah, di India ini memang pernikahan ini orang harus punya emas banyak sebagai pelambangan, ya. Dan ini menjadi sesuatu yang memberikan trigger juga kepada emas, ya, bahwa season ini mungkin dari historical sih harga emas itu bulan November, Desember itu biasanya menguat, ya. Dan memang pas kebetulan juga ada sedikit support dari festival ini, karena memang India termasuk negara yang memang banyak supply demand, ya, seperti itu. Jadi ini akan berpengaruh terhadap pergerakan emas juga sih ke depannya, ya. Dan sekarang sudah tanggal 14, ya, tinggal 1 hari lagi, bulan tanggal 10 sampai 15. Tahun kemarin itu bulan Oktober. Ya, sekarang bulan November, ya. Tapi memang kondisi sekarang memang sedikit agak pengaruhnya agak kurang, Pak Rocky, karena memang ada perang, betul. Hamas ini yang menjadi orang sedikit tidak efeknya akan berkurang sedikit sih. Naiknya emas pada saat perang dimulai bulan Oktober lalu, ya. Biasanya sih setahu saya pada saat Diwali ini, kalau kondisi normal, pada saat Diwali mulai Oktober November itu naik tuh, Pak, ya. Betul. Naik harga emas sampai mungkin di bulan Februari, karena setelah November, Desember, November, Oktober Diwali dilanjutkan di bulan Januari itu kira-kira menjelang Imlek, Pak, ya. Betul. Nah, sampai Februari, ya. Februari sampai Imlek gitu. Nah, momentumnya sebenarnya bersamaan sih, ya. Tapi memang emas dari dulu memang jadi aset, ya, bagi bukan orang aja sih, tapi pemerintah juga berlomba-lomba devisanya dalam stok emas, ya, karena makin besar stok emas itu makin kuat negaranya, ya, karena ini jadi sesuatu hal yang memang secara tidak langsung mempengaruhi juga sih, ya, festival ini. Jadi harga emas ini nggak berpengaruh di India aja, Pak, berarti di dunia, ya. Pasti. Jadi kalau gitu kita beli emas aja, Pak. Boleh beli emas. Saya sudah ada sih stok, ya. Sudah ada. Tapi punya istri saya, Pak. Punya istri saya. Ya, susah jualnya, Pak. Susah jual. Harus izin dulu. Betul. Gitu. Oke. Nah, kalau gitu mungkin kita akan bahas di sesi berikutnya, Pak, efek Diwali ini terhadap pergerakan emas, ya. Nah, jangan lupa teman-teman saksikan part 2 kami tentang apa hubungannya Diwali ini dengan terhadap pergerakan emas dunia, dan tentunya ini peluang untuk kita bertransaksi emas di pasar internasional. Oke, jangan lupa subscribe channel kami ini, dan juga silakan komen, karena kami juga butuh komen-komen dari para penonton di sini, ya, Pak Ron, ya. Kalau gitu kita akhiri, Pak. Sampai ketemu di video kami selanjutnya.